يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah sholat isya Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah mengumpulkan kita pada majelis sholat subuh berjamaah, dan insya Allah hari ini hari pertama kita memulai kembali simaan yang insya Allah nanti kita akan simaan Al-Quran sebanyak 30 juz insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, hari ini kita mulai simaan kita dimulai dengan surat Al-Fatihah dan juz pertama nanti surat Al-Baqarah. Silakan membuka mushafnya. Baik, terima kasih. Tabarok Ustaz. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita dapat berkumpul kembali. Hari ini adalah hari terakhir, insyaallah. Kalaupun masih ada besok, kita sudah tidak ada kegiatan rutin, jadi sudah tidak ada simaan, sudah tidak ada tadarus, biasa saja. Jadi rutin biasa saja, kalaupun masih ada, kita tetap menunggu ketetapan dari pemerintah apakah besok atau lusa itu Idul Fitrinya. Baik, pagi ini setelah kita simaan dan setelah sholat subuh, kami dari yayasan mengadakan sedikit acara silaturahmi kepada bapak-bapak semua jemaah Masjid Baitur Rahim. Adapun agendanya pertama adalah pemberian bingkisan dari yayasan, dari panitia kegiatan Ramadan dan dari DKM tentunya. Kemudian yang kedua itu agendanya kita bersilaturahim dalam hal mungkin ada kesan-kesan dari peserta kegiatan Ramadan ini, baik yang berbuka puasa maupun kegiatan lain seperti itikaf, diwakili oleh satu orang nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara pertama adalah pemberian bingkisan atau hadiah dari yayasan dalam hal ini dari ketua pembina, kemudian juga nanti ada dari DKM dalam kegiatan kita. Untuk pertama dari yayasan, dari ketua pembina dalam hal ini, dari ketua pembina langsung kepada Bapak kami persilakan. Untuk yang pertama akan kami serahkan kepada Ustadz Hanif. Ini minta tolong Pak Hanif. Yang pertama adalah dari Ustadz kita yang memimpin sholat, memimpin kita juga simaan. Kemudian ke Ustadz Khalis karena tidak hadir, kita wakilin ke Ustadz Munawir. Silakan Ustadz Munawir. Nanti untuk yang kedua ini mungkin bisa diwakili setelah ini aja, setelah ini. Ini silakan kepada ketua pembina. Selanjutnya kami minta dari pengurus dalam hal ini diwakili oleh Pak Firman. Minta ke depan Pak Firman. Waduh, kayaknya bengong, udah ngantuk Pak Firman. Minum dulu Pak, kalau udah ngantuk Pak. Baik, kepada Pak Firman akan kami serahkan untuk panitia kegiatan Ramadan dalam diwakili oleh Pak Safridan sama Pak Enjas Mantri. Ini dari panitia kegiatan Ramadan. Silakan Pak. Ya, amplopnya satu. Ya, cukup satu Pak. Jangan. Nah, sama ya. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak Enjas. Untuk Pak Enjas Mantri. Terima kasih.
Ada Pak Selamat, mungkin Pak Jasmiko ada nggak ya? Jasmiko nggak hadir ya? Sakit ya? Semua yang bisa mewakili ya? Kita tolong salah satu mewakili Pak Jas. Ini Pak Bu. Baik, kami minta kepada Ketua DKM untuk menyerahkan kepada saya. Proyeknya saya diserahkan ke saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Jasmiko sebagai Ketua pelaksana zakat ya. Ya kalau tadi saya pelaksana kegiatan itikaf dan kegiatan itikaf dan kegiatan pesantren. Tapi alhamdulillah pesantrennya karena peminatnya banyak yang lemes, kegiatannya cuma tadarus saja pesantrennya. Siap, alhamdulillah. Selanjutnya yang terakhir, kami dari panitia kegiatan itikaf dan pesantren minta dari Ustadz untuk dalam hal ini mungkin Ustadz Yudi ada ya? Ustadz Yudi, karena tidak ada mungkin kami minta Ustadz. Oke, karena Ustadz Yudi nggak ada, kami minta pada Ustadz Abu Wildan. Sebetulnya yang kita minta adalah Ustadz Yudi dan Ustadz Abu Wildan, tapi karena Ustadz Yudi nggak hadir, Ustadz Yudi adalah yang mengisi kegiatan kita sifat sholat Nabi. Jadi di malam hari itu, di malam hari sampai jam 11 setengah 12 malam kurang lebih. Untuk Ustadz Abu Wildan, silakan Ustadz yang mengisi kayak kegiatan tadarus yang dilaksanakan pada zuhur sampai menjelang asar. Kepada Ustadz, kepada Ketua Pembina, mohon maaf. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Amin. Dari kalahnya Ustaz. Selanjutnya kita minta perwakilan dari yang memimpin kita, yang mengimami kita yang mulai kepada Ustadz Ani perwakilan. Jadi yang memimpin kita yang mulai itu Ustadz Ani dan Ustadz Kolis dalam kegiatan itikaf kita. Silakan Ustaz. Ini diwakili oleh Ustadz Ani karena Ustadz Kolis kan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Hanif. Selanjutnya kami sampaikan bahwa untuk kegiatan itikaf itu juga kita dibantu oleh kajian sahabat muslimah, dan dari kajian sahabat muslimah itu kami mendapat sponsor yaitu baju koko yang dari Muslim Madani. Alhamdulillah tadi sudah kita serupakan. Mohon maaf Pak Ustaz, ininya kantongnya kurang tadi, jadi pakai kantong itu, bukan yang ada tandanya ini. Oke, demikian mungkin untuk acara selanjutnya. Terima kasih Pak. Kembali, silakan kembali ke tempat. Kemudian acara selanjutnya adalah kami minta kesan-kesan dari peserta itikaf, peserta itikaf dan peserta kegiatan lain. Dalam hal ini kami minta kepada Pak Arman. Pak Arman ada? Kabar Pak? Ke depan Pak. Beliau ini luar biasa, semua kegiatan dia ikuti, walaupun mohon maaf badannya agak gendut dikit itu, tapi dia luar biasa semangat, dan semua kegiatan dia ikuti, tadarus,
ya dapat kesempatan untuk itikaf lagi setelah berapa lama ini ya, bimbingan sebagainya. Ya, terima kasih pada DKM dan panitia. Sana ya di sini tempatnya apa ya, nyaman dan fasilitasnya nyaman, bagus, terus kegiatannya banyak dan sebagainya, dan ada terus ya fasilitas dan buka puasa dan apa kesediaan buka puasa dan untuk sahur itu udah bagus lah. Oke, gimana sahurnya? Oke, alhamdulillah. Bukan karena di depan ini ya Pak ya. Memang oke ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Beliau ini berada tinggal dekat sini ya Pak Arman. Ya mungkin ada yang lain Pak Arman. Belum dapat hadiah kan? Dapat hadiah. Terima kasih. Demikian tadi sedikit sambutan dari tentunya kami dari panitia juga kegiatan Ramadan ini. Mohon maaf, mengucapkan banyak sekali mohon maaf karena tentunya kami masih banyak kekurangan dari kiri, kanan, depan, belakang. Untuk itu kami dari panitia, dari yayasan, dari DKM dalam hal ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri bersama-sama di lapangan halaman parkir Masjid Baitur Rahim akan dilaksanakan pada pukul 7 waktu. Untuk berada dalam sekalian untuk segera dapat mempersiapkan bagi jamaah sekalian, wabil khusus kaum muslimin muslimat yang bermelaksanakan dimohon untuk segera menempati tempat di halaman parkir yang telah disiapkan. Juga kepada ibu-ibu yang membawa putra putri, anak-anak dimohon untuk segera dapat merapat dan mendampingi putra dan putrinya supaya dalam keadaan tenang serta khusyuk dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Hadirin kaum muslimin, muslimat, jamaah Masjid Jami Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan pagi yang bahagia ini, pagi yang mulia ini, kita dapat menghadiri dalam rangka kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di halaman Masjid Jami Baitur Rahim. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah sholat serta rangkaiannya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa sholawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin kaum muslimin, muslimat, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali acara ini kami dari panitia Ramadan Yayasan Baitur Rahim Jaga Setia akan menyampaikan beberapa hal yang kiranya para jemaah sekalian mengetahuinya. Pada acara pelaksanaan sholat terlebih dahulu akan sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Ketua Badan Pembina Yayasan Baitur Rahim Jaga Setia, beliau Bapak Haji Abdul Manan. Kemudian setelah sambutan yang disampaikan oleh beliau, akan dilaksanakan sholat Idul Fitri bersama imam kita Bapak Ustadz Nur Khalis Majid Al-Hafidh. Selanjutnya pelaksanaan khutbah sebagai khatib beliau Bapak Ustadz Sirajuddin Arusi, yang alhamdulillah beliau sudah biasa kita doakan diberkahi, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baiklah kita mengawali sambutan akan disampaikan oleh beliau Bapak Ketua Badan Pembina Yayasan Baitur Rahim Jaga Setia, Bapak Haji Abdul Manan. Waktu dan tempat kami persilakan. Demikian rangkaian acara kami tutup, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Baitur Rahim, baik badan pembina, badan pengawas, dan para pengurus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta sholat
Idul Fitri di Masjid Baitur Rahim yang saya cintai, hadirin hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya atas nama pengurus Yayasan Baitur Rahim Jakastia ingin menyampaikan penghormatan atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti sholat Id di Masjid Baitur Rahim ini dalam upaya untuk membangun kebersamaan di Masjid Baitur Rahim beserta seluruh masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan sholat yang kita selenggarakan ini akan berjalan lancar dan berjalan sukses. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para pengikutnya, para pesertanya serta kita sekalian sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya cintai dan saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di dalam kegiatan yayasan, mulai dari persiapan puasa sampai pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Bahwasanya yayasan telah membentuk panitia dan panitianya bekerja keras sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan berupa antara lain menyelenggarakan sholat tarawih, dan setiap persiapan sholat tarawih ada ustadz yang menyiapkan untuk kultum. Juga kita menyiapkan simaan Al-Quran setelah sholat subuh sampai 30 juz. Juga kita memberikan buka puasa bersama, baik untuk panitia maupun untuk masyarakat sekitar yang memang kebetulan datang ke masjid ini. Kita juga menyediakan sembako untuk para yatim piatu dan para warga yang ada sekitar masjid ini. Juga memberikan santunan untuk yatim dan duafa, serta kita menerima zakat mal maupun zakat fitrah, dan kita juga menerima penitipan dan penyaluran zakat fitri, fidyah, dan infak. Dan hari ini kita selenggarakan sholat Idul Fitri bersama di halaman Masjid Baitur Rahim ini. Bapak dan Ibu sekalian, dari kegiatan-kegiatan tersebut kita antara lain telah secara luas akan kami sampaikan. Simaan Al-Quran 30 juz ini kita lakukan setelah sholat subuh, dan alhamdulillah kita telah dapat menghatamkan Al-Quran 30 juz pada hari Jumat pagi kemarin. Selanjutnya kita juga menyelenggarakan buka puasa bersama di masjid ini dengan menyiapkan 100 porsi serta 70 bungkus per hari untuk masyarakat yang kebetulan hadir sore hari di masjid yang kita cintai ini. Di samping itu juga kita menyelenggarakan sembako untuk duafa. Kita siapkan setiap mereka yaitu Rp100.000 dan kita siapkan sebanyak 60 paket. Santunan untuk yatim piatu kita mengumpulkan dana sebanyak 74 juta dan kita berikan kepada mereka 740 anak yatim piatu. Sedangkan ibadah itikaf, alhamdulillah pesertanya mencukupi cukup banyak, dan apa yang kita lakukan selama itikaf antara lain belajar mengajar tentang sifat sholat Nabi, tadarus Al-Quran, sholat qiyamul lail berjamaah sepertiga malam terakhir, dilanjutkan santap sahur bersama. Adapun peserta yang mengikuti itikaf sebanyak 205 orang. Penerimaan zakat kami laporkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sampai pagi hari ini kita telah menerima zakat mal sebanyak 54 juta dan fidyah sebanyak 18 juta. Sedangkan zakat mal berupa beras ada 4 ton. Ini semua adalah hasil yang telah dikumpulkan oleh panitia zakat fitrah. Para jamaah yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah pula
kami menyampaikan laporan kegiatan pembangunan Masjid Baitur Rahim Jakastia dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 yang sedang kita ikuti ini. Yang pertama adalah untuk memberikan kenyamanan para jamaah yang datang di Masjid Baitur Rahim ini. Kita telah mengembangkan Masjid Baitur Rahim ini, menambah ruangan sholat di lantai atas, lengkap dengan AC dan beralaskan karpet, menambah kapasitas ruangan sholat atau kegiatan lainnya demi kenyamanan para jamaah. Selain itu, Yayasan Baitur Rahim Jakastia juga telah menambah toilet dan tempat wudhu baru yang lebih bersih dan nyaman, terletak di sebelah utara masjid atau di sebelah kanan bangunan masjid ini. Para jamaah yang saya cintai, program pembangunan fasilitas sarana dan prasarana masjid yang kami rencanakan untuk tahun 2023 itu antara lain kita ingin membangun atap teras di kanan dan kiri masjid yang saat ini dipasangi tenda, yaitu yang di depan sana, supaya pada saat-saat tertentu dengan jumlah jamaah banyak kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Yang kedua, kita juga ingin memperbaiki toilet dan tempat wudhu lama yang ada di belakang masjid. Dan yang ketiga, kita ingin membangun klinik kesehatan gigi dan kesehatan umum untuk kepentingan masyarakat sekitarnya. Kegiatan-kegiatan yang kami sebutkan di atas tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa partisipasi dari jamaah sekalian, baik dukungan moral dan material, baik berupa infak dan wakaf. Untuk itu, kami atas nama segenap pengurus Masjid Baitur Rahim ingin mengetuk hati dari para jamaah, kiranya bisa bersama-sama membangun apa yang telah kami rencanakan tadi. Dan atas perhatian serta partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, para jamaah, kami aturkan terima kasih. Kami pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam mengelola masjid yang kita cintai ini. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya atas segala kekurangan kami dalam melayani jamaah sekalian dalam beribadah. Semoga di tahun mendatang kami dapat melayani jamaah sekalian dengan lebih baik. Demikian antara lain sambutan kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat Idul Fitri taqabbalallahu minna wa minkum, dan semoga kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشافع بالمحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله
Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pagi ini. Utama nikmat adalah iman Islam, sehat wal afiyah. Di tengah banyaknya orang yang kita kenal mungkin pagi ini sedang sakit, berbaring di berbagai macam rumah sakit, sedang mengharapkan sembuh dan sehat. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan nikmat sehat yang selalu kita syukuri dan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat. Di kesempatan khutbah Idul Fitri kali ini, khatib ingin mengangkat sebuah tema, Ramadan sebagai bulan pendidikan dan pelatihan dalam membentuk karakter takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita telah memperoleh kemenangan dan kesuksesan. Kemenangan adalah karena kita telah mampu mengendalikan nafsu kita selama 1 bulan sehingga mampu melaksanakan perintah Allah, puasa, dan melaksanakan sholat tarawih serta ibadah Ramadan lainnya. Tentu ini adalah satu hal prestasi bagi keimanan kita. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan adalah karena kita telah lulus dalam pendidikan Ramadan. Paling tidak ada 3 hal yang menjadi pokok karakter takwa. Yang pertama, pendidikan tentang keikhlasan. Yang kedua, pendidikan tentang sifat kedermawanan. Dan yang ketiga, pendidikan tentang sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah yang bertujuan membentuk karakter takwa. Selain itu tidak ada ibadah yang membentuk takwa. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada ibadah puasa adalah bagaimana umat Islam memiliki sifat takwa. Dan salah satunya adalah melakukan segala ibadah secara ikhlas. Satu-satunya ibadah yang hanya dilihat oleh Allah dan diri kita sendiri adalah puasa. Ibadah-ibadah lain seperti sholat, zakat, haji itu dapat disaksikan oleh orang lain, tetapi puasa tidak. Hanya kita dan Allah yang tahu. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibnu adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya ibadah manusia anak Adam itu untuknya, kecuali puasa untukku dan aku yang akan memberikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sifat ikhlas ini adalah satu perbuatan yang hanya karena Allah. Dan apabila itu kita tanamkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita, maka seluruh aktivitas hidup kita menjadi ibadah. Diniatkan ikhlas hanya karena Allah. Sebagaimana dikatakan, kam min amalin yatasawwaru bi amali dunya summa yaziru bi amalil akhirah bi husnin niyyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah summa yasiru bi amali dunya bisu'in dia. Banyak pekerjaan yang nampak seperti pekerjaan dunia, tetapi dia menjadi amal akhirat, menjadi ibadah karena baiknya niat. Dan juga banyak pekerjaan
yang nampak seperti pekerjaan akhirat, tetapi dia menjadi amal dunia karena jeleknya niat. Maka tidak ada satu aktivitas kehidupan kita yang tidak bernilai ibadah apabila kita niatkan karena Allah. Satu contoh yang sangat sederhana. Jika kita memakai baju, maka ketika kita mengancingkan baju kita persis pada bagian pusar, kemudian kita berkata, berniat, ya Allah, aku pakai baju karena perintahmu untuk menutup aurat, maka pakai baju itu bernilai ibadah, menjadi pahala. Begitu semua kegiatan kita, apabila diniatkan karena Allah, maka akan menjadi ibadah, mendapat pahala. Itulah pendidikan daripada ibadah puasa, bahwa harusnya semua kegiatan kita diniatkan karena Allah. Seperti Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, pendidikan tentang kedermawanan. Fenomena yang terjadi di bulan Ramadan, kita menyaksikan bahwa seluruh umat Islam berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang dermawan, manusia yang mempunyai sifat memberi, karakter yang selalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Kita bisa saksikan ketika menjelang datangnya maghrib, begitu banyak umat Islam, organisasi, bahkan kumpulan-kumpulan anak muda yang berniat untuk menjadi orang yang selalu memberi kepada orang lain. Inilah satu pendidikan yang sangat baik. Bagaimana hal ini bisa dilakukan pasca Ramadan? Tentunya ini sesuatu yang bagus. Kedermawanan atau sifat sedekah ini adalah satu sifat yang bisa mengantarkan orang ke surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, as-sakha'u sajaratun fil jannah aqdanuha mutadaliyatun fid dunya. Sifat dermawan, sifat sedekah itu adalah satu pohon, diibaratkan satu pohon yang ada di dalam surga dan cabang-cabangnya menjalar ke bumi. Paman akhaza ghadnan minha qadahu ilal jannah. Siapa yang mengambil, memegang satu cabang itu, maka akan masuk ke surga. Jadi orang yang dermawan itu, dia akan dituntun dari kedermawanannya itu ke surga. Sebaliknya, sifat bakhil itu adalah satu pohon yang ada di neraka. Dan siapa yang menanamkan dalam dirinya sifat bakhil itu, maka dia akan dituntun ke dalam neraka tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sifat dermawan, berinfak, bersedekah karena Allah, ini salah satu manfaat yang sangat luar biasa, dapat menolak bencana, bahaya, musibah, bahkan yang sudah direncanakan. Dalam satu riwayat diceritakan pada masa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ada seekor burung elang menelurkan anaknya di sebuah pohon. Kemudian oleh si pemilik pohon itu, anaknya diambil dan dibuang. Lalu burung elang itu mengadukan hal tersebut kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman adalah seorang nabi yang diberikan mukjizat, bisa bicara dengan makhluk selain manusia. Kata burung elang itu, ya Nabi Allah Sulaiman, aku menetaskan anakku di satu pohon. Kemudian oleh si pemilik pohon itu, anakku dibuang. Aku minta keadilan. Kemudian Nabi Allah Sulaiman memanggil si pemilik pohon itu, mengatakan kepadanya, jika tahun depan engkau buang kembali anak burung tersebut, maka akan aku perintahkan setan untuk menghukummu, membelah dua tubuhmu. Sebagian aku suruh buang ke timur dan sebagian aku suruh buang ke barat. Kemudian Nabi Allah Sulaiman memanggil setan untuk melaksanakan hal tersebut. Si pemilik pohon itu pun berjanji tidak akan membuang anak burung elang tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang terjadi? Setelah 1 tahun kemudian, burung elang itu kembali menetaskan anaknya di atas pohon. Dan si pemilik pohon itu melihatnya, kemudian dia lupa akan janji kepada Nabi Allah Sulaiman. Lalu dia berniat akan membuang kembali anak burung itu.
Ketika dia hendak memanjat pohon itu, datang seorang lelaki meminta sedekah kepadanya, lalu diberikan sepotong roti. Kemudian si pemilik pohon itu memanjat pohon, mengambil anak burung elang tersebut dan membuangnya. Burung elang tersebut mengadukan kembali kepada Nabi Allah Sulaiman. Ya Nabi Allah Sulaiman, anakku kembali dibuang oleh si pemilik pohon itu. Aku minta keadilan. Maka Nabi Allah Sulaiman memanggil 2 setan yang telah ditugaskan untuk menghukum orang tersebut. Mengapa engkau tidak hukum? Setan itu berkata, ya Nabi Allah, ketika aku hendak menghukum, Allah mengutus 2 malaikat. Satu menangkap temanku, satu menangkap aku, sehingga aku tidak bisa menghukum orang yang telah membuang anak elang tersebut. Jadi sedekah itu dengan sedekah sepotong roti yang diberikan kepada si pemuda, si pemilik pohon itu terselamatkan dari musibah yang telah direncanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, maka karakter memberi selain di pada bulan Ramadan, kiranya terus kita kembangkan dan kita tumbuhkan agar ini menjadi satu modal kehidupan yang baik. Yang ketiga adalah tentang sholat berjamaah. Alhamdulillah, bulan Ramadan mendidik kita untuk sholat berjamaah. Paling tidak, sholat isya dan sholat subuh. Kiranya ini menjadi satu pendidikan yang sangat baik. Karena sholat jamaah itu akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Iza kana yaumul qiyamah, yasurullah qauman wujuhahum kal kawakib." Apabila datang hari kiamat, ada satu kaum yang wajahnya bercahaya seperti bintang. Kemudian malaikat bertanya, "Ma a'malakum?" Apa kerjamu? Mereka mengatakan, "Kunna idza sami'nal azan kumna ila taharati wal wudu'i wala nastaghilu bi ghairi." Amal kami adalah apabila kami mendengar azan, kami berhenti berbagai kegiatan, kemudian kami bersuci dan ambil wudu, dan kami tidak menyibukkan dengan kegiatan lain. Orang yang apabila mendengar azan, dia hentikan sebuah aktivitasnya, kemudian dia ambil wudu, maka nanti dibangkitkan wajahnya seperti bintang. Kemudian ada orang yang dibangkitkan wajahnya seperti bulan. Malaikat bertanya lagi, "Apa pekerjaan yang kau lakukan sehingga wajahmu dibangkitkan seperti bulan?" Manusia itu menjawab, "Dulu di dunia ketika azan aku sudah berwudu." Jadi ketika azan sudah berwudu, maka orang itu akan dibangkitkan wajahnya bercahaya seperti bulan. Yang ketiga, ada orang satu kaum yang wajahnya dibangkitkan seperti matahari. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Apa amal yang kau lakukan?" Maka orang itu menjawab, "Ketika azan aku sudah berada di dalam masjid." Maka 3 wajah itu menjadikan ciri khas umat Islam sehingga dia mudah masuk ke surga. Wajah seperti bintang, apabila dengar azan dia berhentikan aktivitas. Wajah seperti bulan, apabila azan dia sudah berwudu. Wajah seperti matahari, dia sudah berada di dalam masjid ketika azan. Pekerjaan ini telah banyak dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadan, terutama pada sholat isya dan sholat subuh. Mudah-mudahan ini dapat terus dipertahankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, di hari kemenangan ini ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu bersilaturahmi. Marilah kita lakukan silaturahmi ini kepada seluruh saudara kita, orang-orang yang pernah bertransaksi sosial kepada kita. Karena silaturahmi ini dapat memperpanjang umur kita. Dalam satu riwayat, pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Nabi Allah Musa sedang berceramah, ada seorang jamaah melihat dia dipelototin oleh seekor kucing hitam. Kemudian selesai Nabi Allah Musa berceramah, orang itu mendatangi Nabi Allah Musa. "Ya Nabi Allah Musa,
tadi ada seekor kucing melototin aku. Apa itu? Malaikat Jibril memberi kabar ke Nabi Allah Musa. Itu isyarat engkau akan meninggal 3 hari dari sekarang. Orang itu gemetar. Kemudian dia pulang. Dia temui keluarganya. Apa yang dia pikirkan? Dia ingin minta maaf kepada semua orang yang telah bertransaksi sosial dengan dia. Dia datangi tetangganya satu persatu selama 3 hari. Karena dia sadar dia akan meninggal. Apa yang terjadi? Setelah datang pada hari yang ketiga, dia sudah siap-siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia tidak jadi meninggal dunia. Dia cari lagi Nabi Allah Musa. Ya Nabi Allah Musa, mengapa aku tidak jadi meninggal seperti yang kau katakan 3 hari yang lalu? Malaikat Jibril memberi kabar, jamaah rahimakumullah, orang dulu itu umurnya panjang-panjang. Maka dikabarkan kepada orang itu, engkau telah diperpanjang umurmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 50 tahun lagi karena engkau bersilaturahmi selama 3 hari berturut-turut tanpa henti. Itulah yang dikatakan hadis, man arada ayyusa'alahu bi rizkihi wa yunsa'alahu bi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diperpanjang umurnya dan dimurahkan rizkinya, maka bersilaturahmilah. Bisa jadi kita masih hidup diberi panjang umur karena kita sering bersilaturahmi. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka di Idul Fitri ini lakukan silaturahmi paling tidak kepada 6 orang. Yang pertama, datangi orang tua dan mertua. Mintalah maaf dan ridho kepadanya di momen Idul Fitri ini. Kalau dia masih hidup, datangi rumahnya. Kalau dia sudah meninggal, ziarahi kuburnya, kirim doa untuknya. Yang kedua, datanglah kepada saudara-saudara yang tertua. Mintalah maaf kepadanya dan ridho. Atau boleh saja saudara tertua datang kepada saudara yang lebih muda, minta maaf dan ridho. Karena dengan demikian Allah akan menurunkan rahmatnya. Yang ketiga, datangi tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Karena sesungguhnya mungkin kesalahan kita paling banyak dengan tetangga. Mintalah maaf dan ridho, karena dengan demikian Allah akan menurunkan rahmatnya. Yang keempat, datangi guru-guru kita. Walaupun kita sudah tua, guru ngaji, guru sekolah, jika kita masih ingat, minimal disapa. Yang kelima, datangkan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin di tempat kerja, pemimpin di lingkungan, pemimpin di organisasi. Mintakan maaf dan ridho. Dan yang keenam, datangkan, temui teman-teman sejawat, teman sepermainan, teman seorganisasi, mintakan maaf dan ridho. Insya Allah, jika itu kita lakukan di momen Idul Fitri ini, maka doa yang tadi diharapkan bahwa kita berdoa, semoga kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang dengan silaturahmi itu, insya Allah berdasarkan hadis Nabi, Allah akan tambahkan umur kita hingga sampai bulan Ramadan yang akan depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang sangat mulia ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni segala dosa kedua orang tua kita, dosa mertua kita, dosa guru-guru kita, dosa pemimpin-pemimpin kita, dan dosa seluruh umat Islam. Demikian khutbah pertama, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Alhamdulillah Rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita berdoa di khutbah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal ghairi gharibna wa 'ani syari'a idna waqti hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'ami wa antum bi khair. Allahumma ij'alna wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Makasih, mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi ini di halaman atau di belakang mimbar bukan punya saya, nggak tahu siapa. Silakan kembali kepada jamaah atau Satu, dua, tiga. Lagi, 1, 2, 3. Ya, bukan dulu, Pak. Ya, Pak. 1, 2, 3. Oh, yang kecil-kecil itu. Nah. 1, 2, 3. Apa ikut? Selfie. Apa ikut? Ini ada pendekat. Bentar deh.